Saya Ibu Maria Kastisi Maneto, Kepala UPTD SMP Negeri 1 Golewa Were. Saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya, yakni sikap konsisten seorang kepala sekolah memantau jurnal mengajar guru untuk mendorong daya inovasi, daya juang guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kelasnya. Sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan, saya memiliki mimpi besar, yakni kualitas proses pembelajaran kelas harus meningkat dari waktu ke waktu. Bagi saya, proses pembelajaran kelas yang berkualitas dapat terwujud jika setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut harus memiliki kualitas baik yang disertai kemampuan untuk melakukan refleksi terhadap setiap pengalaman yang dilaluinya. Kualitas pembelajaran tidak dapat ditentukan oleh lamanya guru mengajar dan banyaknya waktu siswa belajar. Namun buah dari hasil belajar akan nampak dalam sikap, perilaku, dan tutur kata seseorang. Saya menyadari bahwa peran kepala sekolah sebagai seorang supervisor harus dapat melakukan tugasnya secara profesional, serta memiliki daya juang yang tinggi dan semangat rela berkorban. Setiap tahun saya menyusun program supervisi, mengembangkan instrumen supervisi, melaksanakan supervisi, dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil supervisi yang diperoleh. Ketika bersepakat tentang waktu pelaksanaan supervisi atau menetapkan jadwal bersama, guru akan menyiapkan diri dengan sangat baik, seperti menyiapkan modul ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD, menyiapkan rubrik, alat peraga, handout, atau hal lainnya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Bahkan selalu diselingi dengan ice breaking yang sangat menyenangkan guna menghidupkan suasana pembelajaran di kelas. Setelah melaksanakan supervisi, saya belum dapat mengontrol dengan baik rencana tindak lanjut dari masing-masing guru terkait hasil temuan dalam supervisi pembelajaran kelas, misalnya terkait pengelolaan kelas, manajemen waktu dalam kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Di SMP Negeri 1 Golewa terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 22 orang guru, 1 pustakawan, dan 2 orang staf tata usaha. Sebagai pemimpin Satuan Pendidikan UPTD SMP Negeri 1 Golewa, saya harus dapat memastikan setiap murid yang mendapat kesempatan belajar di sekolah ini harus mendapatkan hak belajar sebagaimana mestinya dan memperoleh layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pembelajaran sangat memadai, seperti gedung, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, pendukung media pembelajaran interaktif, laboratorium komputer, dan sarana belajar lainnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran kelas serta kesadaran melakukan refleksi pembelajaran, saya menghadapi beberapa tantangan, yakni instrumen supervisi yang tersedia sangat kompleks dan saya mengalami kesulitan memutuskan perilaku guru atau perilaku murid yang sesuai pertanyaan dalam instrumen atau adanya keterbatasan untuk mencatat aktivitas guru yang tidak ada dalam instrumen. Kadang-kadang pula ketika program yang sudah dibuat dan alokasi waktu pelaksanaan telah ditetapkan, bisa saja tidak terlaksana karena terbentur dengan urusan lain yang tidak kalah pentingnya. Meskipun supervisi telah berlangsung, saya sulit mengukur perilaku guru atau murid yang sebenarnya ketika melaksanakan pembelajaran kelas. Kesadaran guru untuk melakukan refleksi pengalaman pembelajaran kelas masih rendah dan kontinuitas keberlanjutannya belum terukur dengan baik.
Beberapa guru susah keluar dari zona nyaman. Pembelajaran kelas masih monoton, kurangnya motivasi dalam diri untuk mengembangkan kompetensi diri, sulit membuka diri untuk menerima kritikan dari murid. Saya menyadari betapa pentingnya guru melakukan refleksi karena pengalaman yang direfleksikan dapat berdampak pada semangat dan daya juang dalam menemukan inovasi atau ide-ide cemerlang untuk perbaikan pembelajaran kelas. Saya akan membagikan terkait dampak menulis jurnal mengajar setelah pembelajaran. Menurut saya, rutin menulis jurnal mengajar sangat membantu saya sebagai alat kontrol terhadap kinerja saya di kelas, mendorong saya melakukan inovasi pembelajaran sederhana, menemukan kesulitan yang dialami murid, dan segera mencari strategi penyelesaian kendala yang dialami murid di kelas. Dari jurnal mengajar, saya dapat menilai efektivitas pembelajaran yang saya lakukan. Hal positif yang saya peroleh dari salah satu kelas bisa saya implementasikan pada kelas yang lain. Hal lain yang saya dapatkan dari menulis jurnal mengajar adalah saya semakin mengenali karakter murid dan mencari berbagai pendekatan untuk memahami berbagai kebutuhan mereka. Terima kasih. Saya Ibu Vika, guru IPA di UPTD SMP Negeri 1 Golewa. Pada hari ini saya akan menyampaikan dampak dari jurnal mengajar. Pada tahun pelajaran 2024-2025, kami di UPTD SMP Negeri 1 Golewa ada gebrakan baru, yakni menulis jurnal mengajar. Setiap guru diwajibkan untuk menulis jurnal mengajar. Di dalam jurnal mengajar ada hal-hal baik yang terjadi di dalam kelas, kegiatan proses pembelajaran, dan juga masalah yang ditemukan di dalam kelas. Tak lupa ada satu hal yang paling menarik dari jurnal mengajar adalah refleksi. Di dalam jurnal mengajar, setiap kali dalam proses pembelajaran, kami menuliskan hal-hal yang kami temui selama proses pembelajaran di kelas. Ada hal baik yang bisa kami apresiasi dan juga ada hal-hal yang kurang baik yang kami tulis di dalam jurnal mengajar sehingga membuat perubahan dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam proses pembelajaran ditemukan masalah, mungkin ada anak yang kurang memahami beberapa materi IPA. Dari situ saya menuliskan catatan di dalam jurnal mengajar. Setelah itu saya melakukan referensi terkait metode pembelajaran, sehingga di pertemuan berikutnya saya akan melaksanakan perubahan dalam proses pembelajaran dilihat dari catatan di jurnal mengajar. Dan juga ada refleksi. Refleksi itu mencakup refleksi peserta didik dan juga refleksi dari guru. Peserta didik menyampaikan terkait proses pembelajaran dan juga hal-hal kesulitan yang mereka dapati selama proses pembelajaran. Dari refleksi peserta didik itu, saya akan membaca hasil refleksi mereka dan juga melihat apakah ada hal-hal yang harus saya ubah dalam proses pembelajaran. Untuk mengubah sesuatu dalam proses pembelajaran, maka saya sebagai guru harus mendapatkan referensi atau menambah referensi terkait metode pembelajaran, model pembelajaran ataupun pendekatan dalam pembelajaran. Sementara itu, selain refleksi dari murid, saya sebagai guru juga akan melakukan refleksi pribadi. Dari refleksi pribadi tersebut, saya akan menemukan kekuatan dan kelemahan saya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Dari kekuatan itu, saya akan meningkatkan dalam proses pembelajaran, sementara untuk kelemahan akan saya perbaiki dengan menambah referensi-referensi terkait metode, model, dan juga cara menangani anak di dalam kelas. Dengan adanya jurnal mengajar, kami membawa suatu perubahan dalam kegiatan pembelajaran dan juga kami berani untuk dinilai oleh murid untuk kemajuan proses pembelajaran di lembaga pendidikan kami. Jadi saya sangat mengapresiasi jurnal mengajar yang diusulkan atau yang merupakan gebrakan baru di sekolah kami, karena dengan adanya jurnal mengajar kami berani untuk keluar dari zona nyaman untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki proses pembelajaran di sekolah kami. Sekian dan terima kasih.